Oke, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sampai pada pagi hari ini, di mana dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan ataupun mengikuti program kisah pagi, dan semoga acara kita ini nantinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita pun mendapatkan ilmu serta faidah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, kepada para sahabat, dan teruntuk orang-orang yang terus senantiasa mengikuti petunjuk dan ajaran beliau hingga datangnya hari kiamat. Ya, para pemirsa, para peserta kisah pagi yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, kami ucapkan selamat bergabung bagi yang sudah bergabung. Dan di sini kami selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Acara yang pertama kita ada pembukaan, kemudian acara yang kedua penyampaian materi yang bertema perjalanan kita masih panjang menelisik kehidupan setelah mati, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Fadil Ustadz Ahmad hafizahullahu ta'ala. Kemudian acara yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang terakhir kita penutupan. Untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kita pada pagi hari ini, acara kisah pagi, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berlanjut ke acara berikutnya, penyampaian materi yang bertema tentang perjalanan kita masih panjang menelisik kehidupan setelah mati, yang akan disampaikan oleh beliau Al-Fadil Al-Ustadz Ahmad Saifuddin hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda ila qiyamis saah. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Islam Fatimah Cilacap, Dr. Haji Nono Rasino hafizahullahu ta'ala, yang saat ini sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Dokter. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada Dr. Nono, ya. Yang kami hormati pula para direksi RSI Fatimah Cilacap, yang kami hormati segenap pegawai Manggala, yang kami hormati segenap pegawai RSI Fatimah Cilacap, dan juga jamaah sekalian, jamaah kisah pagi menata hati menyentuh rohani, ya. Kalau biasanya ada juga menyantap makanan, ya, karena ada makan bareng gitu. Tapi sekarang qadarullah, ya, sedang pandemi, insya Allah nanti sarapan di rumah masing-masing, ya, Masya Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih juga kepada guru-guru kami. Ada Ustadz Muhajir hafizahullah ta'ala, ada Ustadz Didi Eko Ristanto, juga ada Ustadz Syukron hafizahumallahu ta'ala, warahumma riayah. Semoga Allah SWT selalu menjaga guru-guru kita. Dan insya Allah tema yang akan kita angkat dalam kesempatan yang baik ini adalah perjalanan kita masih panjang. Dan tatkala kita sebagai seorang mukmin mengetahui perjalanan kita masih panjang, tentu kita akan senantiasa semangat. Kita akan senantiasa mengumpulkan bekal-bekal terbaik yang harus kita bawa. Dan ketahuilah setiap perjalanan itu membutuhkan bekal, ya. Dan sebaik-baik bekal yang kita bawa menuju akhirat, ya, adalah bekal takwa.
Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekalah, sungguh sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, ini sangat menarik. Kenapa sih orang Islam itu disebut mukmin? Amana yu'minu itu artinya membenarkan. Ya. Karena saking banyaknya yang dibenarkan oleh kaum mukmin tentang masa yang akan datang. Tentang alam barzakh, kemudian adanya alam kebangkitan, adanya padang mahsyar dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita bahas. Inilah kenapa kita kaum muslimin disebut sebagai seorang mukmin. Karena banyaknya hal-hal yang kita benarkan, yang kita imani dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadis-hadis beliau. Nah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika dia sudah tahu, beriman, yakin akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pembalasan, akan adanya pertanggungjawaban atas apa-apa yang dikerjakan, tentu ia akan mengerjakan segala sesuatu yang terbaik. Terbaik dalam hal ibadahnya, terbaik dalam hal seluruh aktivitasnya, terbaik dalam hal ia bekerja, terbaik dalam hal ia bermuamalah antara yaitu manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Terbaik dia bermuamalah antara dia dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan rekan-rekannya. Karena ia tahu setiap yang ia kerjakan akan Allah Subhanahu wa taala mintai pertanggungjawabannya. Maka tidak ada yang namanya waktu yang terbuang baginya. Setiap waktu yang ia berada di dalamnya, ia berusaha untuk selalu memberikan kebermanfaatan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, orang yang paling baik adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Manfaat dari lisannya mengucapkan kata-kata yang baik, manfaat dari tangannya senantiasa menolong tatkala melihat saudaranya membutuhkan bantuan. Dan sesungguhnya perjalanan kita ini masih sangat panjang. Kalau kita menghitung fase kita itu baru di fase dunia. Nah, ini dia fase dunia ya. Yang pertama adalah fase alam ruh, kemudian fase alam janin ya, saat usia 4 bulan ditiupkan ruh. Dr. Nana pasti sangat mengetahui hal ini ya, karena memang di bidang beliau ya. Kemudian saat ini kita sedang berada di alam dunia. Dan berapa lama kita berada di alam dunia? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit di antara umatku, yaitu umat Islam, yang usianya lebih daripada 60 atau 70. Memang ada, tapi sangat sedikit. Dibandingkan dengan orang-orang yang usia mungkin 30, 40, 50 itu sangat banyak. Tapi yang usianya lebih dari 70 itu ada tapi sedikit. Ya. Maka kita yang sudah umurnya ya 20 tahun, ya, maka tinggal 40 tahun usia kita. Kalau memang usianya sampai 60 tahun. Atau kita yang mungkin sudah 60 tahun, kita cuma punya kesempatan 10 tahun lagi, ya. Itu pun kalau dapat bonus itu. Kalau nggak dapat bonus ya 3 tahun lagi gitu. Nah, belum kita ini menggunakan waktu kita untuk tidur 8 jam misalnya, untuk kerja juga 8 jam, aktivitas yang lain, makan, minum, kemudian ke kamar mandi, ya, kemudian mungkin ketika perjalanan berapa jam kita habiskan. Maka sangat disayangkan kalau 24 jam itu tidak bernilai ibadah. Maka mari bagaimana kita bisa menjadikan setiap momen yang kita berada di dalamnya bernilai ibadah. Kita tidur beribadah. Sebelum tidur berwudu, kemudian berdoa sebelum tidur, niatkan tidur ibadah agar besok saya bekerja semangat, agar besok saya bisa bangun subuh, ya. Kemudian tatkala ia mandi, dia niatkan ya untuk menyegarkan tubuhnya, menghilangkan bau-bau yang tidak sedap sehingga orang yang duduk di sampingnya ini nggak pingsan gitu ya.
Kasihan ya, bau keringat saking kecutnya pingsan, dolim ini ya gitu. Jadi kata seorang ulama, apa itu ibadah? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Yang namanya ibadah itu adalah segala sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai hal tersebut dan Allah Subhanahu wa taala ridho akan hal tersebut. Jadi segala sesuatu, pekerjaan kita pun bisa bernilai ibadah. Apalagi bekerja di rumah sakit, ya, di mana yang namanya rumah sakit itu adalah berupaya untuk menjaga kesehatan, menolong orang yang sedang kesusahan. Itu sudah bernilai ibadah. Bagaimana dengan diniatkan dengan ibadah? Tentu pahalanya jelas lebih besar. Oleh karena itu, mari bersama-sama, karena kita baru sampai di tahap yang ketiga, ya. Masih banyak tahap yang akan kita lalui sampai nanti insya Allah Ta'ala kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam surga. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, intinya di fase kita yang ketiga ini fase yang sangat diperhitungkan. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang dia beramal dengan amal yang baik, amal soleh, maka kelak di hari kiamat ia akan melihat balasannya, ia akan melihat catatannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal dengan satu amalan yang buruk walaupun sekecil biji sawi, ia kelak di hari kiamat akan melihat balasannya, ia akan melihat catatannya. Tidak ada sedikit pun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya mari bersama-sama kita jalani kehidupan kita dengan penuh semangat dalam meraih apapun yang bermanfaat bagi kita. Baik bermanfaat bagi dunia kita maupun bermanfaat bagi akhirat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman ya di dalam Quran surat Al-Insyirah ya. Bagi siapa yang sudah beramal dengan satu amalan ya, maka hendaknya dia mengerjakan amalan yang lain. Faida faraghta fansab. Jika kamu telah selesai dari satu amalan, entah itu amalan dunia maupun amalan akhirat, maka ia harus berpindah ke amalan yang lain. Kata para ulama, arti dari tafsirnya adalah idza faraghta min amali ay amalid dunya au amalil ukhrawiyyah fattajih ila amalin akhar imma min amalid dunyawiyyah au amalil ukhrawiyyah. Tatkala Anda telah selesai dari satu urusan, entah itu urusan dunia maupun urusan akhirat, maka berpindahlah dengan urusan yang lain. Entah itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita sudah selesai dengan salat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Zikir setelah salat. Setelah zikir setelah salat, jangan lupa salat sunnah ba'diyah. Setelah salat sunnah ba'diyah, silakan beraktivitas lagi. Ya, kembali bekerja atau mungkin langsung kembali beraktivitas ya, boleh dengan baca Quran atau juga dengan yang lainnya. Orang-orang yang di jam kerja silakan langsung bekerja lagi, berkreasi lagi ya. Jadi setiap waktu yang kita berada di dalamnya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena ini akan menjadikan sebuah keberuntungan bagi kita semua. Baik, mari kita menuju ke fase yang keempat, yaitu fase kematian. Ya, fase kematian. Nah, ada dua perbedaan kematian orang yang beriman dengan orang yang kafir. Ya, saya jelaskan yang pertama, bagaimana kematian seorang yang kafir. Ya, seorang yang kafir yang dia zalim banyak kemaksiatannya. Ya. Yang pertama, saat dia sakaratul maut, ia merasakan sakit yang sangat luar biasa parah. Malaikat datang dengan wajah yang sangat menakutkan. Kemudian malaikat memukul-mukulnya sampai mengatakan, akhriju anfusakum, keluarkanlah ruh kalian. Keluarkan ruh kalian. Ya. Kemudian setelah ruhnya keluar, yang sakitnya luar biasa, diletakkan di kain yang sangat busuk baunya. Kemudian dibawa ke langit oleh malaikat. Di langit pertama ditanya, siapakah itu? Itu adalah Fulan bin Fulan. Terkenal dengan kemaksiatannya, maka ditolak oleh langit. Ya. Maka tatkala jenazahnya sudah dimasukkan ke liang lahat, dari atas langit dilempar sampai ke liang lahatnya, sampai ruhnya hancur berkeping-keping.
Kemudian tatkala para takziah sudah berjalan 7 langkah, kemudian ruhnya kembali ke tubuhnya, kemudian ditanya para malaikat, ditanya oleh 2 malaikat. Siapa Rabbmu? Maka dia tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa menjawab, Ditanya lagi, apa agamamu? Begitu. Ditanya lagi, siapakah laki-laki yang diutus kepadamu? Ditanya siapa Nabi Muhammad, begitu. Dia mengatakan, maka ia mendapatkan siksa yang sangat pedih. Ya, didatangkan sesosok teman di sampingnya yang rupanya sangat buruk, baunya sangat busuk, ya, itulah amal-amal buruknya yang menemaninya sampai hari kiamat. Kemudian tulangnya dilululantakan oleh bumi, kemudian ia hancur berkeping-keping, diperlihatkan tempat tinggalnya di neraka, dan dia merasakan siksa sampai datangnya hari kiamat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keadaan orang-orang mukmin yang dia meninggal dunia. Ya, yang pertama, ketika sakaratul maut dia dipermudah. Walaupun memang masih ada rasa sakit, tapi dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah ruhnya dia sudah dikeluarkan oleh malaikat, diletakkan di kain putih yang baunya sangat harum. Kemudian dibawa ke langit, ya. Kemudian ditanya, itu siapa? Fulan bin Fulan. Maka dibukakan ya, pintu langit yang pertama. Kemudian tatkala tatkala jasadnya sudah dimasukkan ke liang lahat, maka ruhnya dikembalikan dengan sangat penuh pelan-pelan. Ya, Masya Allah. Kemudian setelah takziah sudah melangkahkan kakinya 7 langkah, datang malaikat bertanya, siapa Rabbmu? Dia menjawab, Allah. Apa agamamu? Dia menjawab, Islam. Siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Dia mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian didatangkan seorang laki-laki yang sangat tampan gitu ya. Kalau dia seorang laki-laki jenazahnya, kemudian baunya sangat wangi, itulah amal solehnya yang akan menemaninya sampai hari kiamat. Kemudian ia diperlihatkan tempatnya, yaitu adalah di surga kelak, sehingga dia bahagia dan ia sama-sama mendapatkan himpitan bumi, tapi himpitan bumi itu ya menurut para ulama seperti pelukan seorang kekasih. Masya Allah ya. Dan ia akan merasakan indahnya seperti malam pengantin, sehingga tatkala kiamat itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidaklah lama ya. Waktunya mungkin hanya sekitar seperti antara Isya dengan subuh ya. Mungkin Ustaz Syukur lebih merasakan kalau udah nikah ya, baru Isya tiba-tiba subuh gitu Ustaz ya. Masya Allah ya. Iya, luar biasa ya. Jadi Masya Allah ya, mari bersama-sama kita berusaha berbuat sebaik mungkin agar kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan proses wafat kita. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita menjawab pertanyaan para malaikat ya, malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan nikmat kubur, nikmat alam barzakh, karena itu adalah awal dari seorang akan mendapatkan nikmat surga, insya Allah ya. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat husnul khatimah, dan ucapan yang terakhir yang kita ucapkan adalah kalimat la ilaha illallah, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Sinten tiyange engkang sedo saderenge sedo maos kalimat la ilaha illallah, tiyang wau kedah mlebet swarga. Ya. Jadi siapa yang meninggal sebelum meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah, wajib baginya masuk ke dalam surga insyaallah. Baik, setelah kematian apa yang akan terjadi pada kita? Ya, nanti akan ada fase yang kelima yang sangkakala. Ya, sangkakala ini ya kalau kita artikan mungkin trompet ya, atau semacam seruling yang ditiup oleh malaikat Israfil, dan tiupannya 2 kali. Tiupan yang pertama itu akan menghancurkan alam semesta raya. Disebutkan di banyak ayat. Ada di surat Al-Waqiah, ada di surat Al-Qiyamah, ya, ada di surat Al-Ghasyiyah. Ini adalah nama-nama hari kiamat yang mengerikan, ya. Semuanya Allah binasakan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Ya. Semua Allah binasakan dan tidak ada satupun yang tersisa. Gunung-gunung berterbangan, ya, manusia seperti ya bulu-bulu yang berterbangan,
kemudian laut dipanaskan, matahari dibelah, ya, kemudian masya Allah gempa bumi di mana-mana, lava dari bawah bumi itu keluar, tidak ada satupun yang selamat dari hari ya kehancuran itu. Nah kemudian ya Allah Subhanahu wa taala kembali menghidupkan malaikat Israfil dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua dan disitulah ada yang namanya hari kebangkitan. Ya. Bagaimana seorang itu bangkit? Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Ya. Kemudian dari hujan itu ya manusia akan bangkit. Ya mohon maaf ya, bangkit dan tidak mengenakan pakaian, tidak memakai sandal. Ada yang bertanya, ya Rasul, apakah mereka tidak saling melihat antara yang satu dengan yang lain? Ya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan urusan di sana itu lebih mengerikan sehingga mereka tidak terfikir untuk hal itu. Ya di dunia aja lah. Kalau misalkan kita sedang mandi, ya baru lepas baju, tinggal celana pendek, ya. Tiba-tiba gempa bumi. Apa mungkin kita sempat pakai pakaian dulu? Kan tidak. Bagaimana caranya kita bisa keluar dulu? Malu urusan nanti, gitu. Yang penting selamat dulu. Begitu pula nanti ketika orang dibangkitkan, walaupun dalam keadaan tidak berpakaian, keadaan tidak memakai sendal, bahkan tidak berkhitan, mereka tidak ada yang melihat antara yang satu dengan yang lain. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia teringat dosa pertama kali tatkala ia balik sampai ia meninggal semua teringat. Ia teringat dengan satu waktu di mana ia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan sebuah kerugian. Dan di saat itu adalah waktu yang sangat mengerikan. Setelah dibangkitkan, manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya. Yang mana padang mahsyar ini ya diceritakan itu adalah tempat baru yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di tempat itu tidak ada pepohonan. Di tempat itu tidak ada sungai. Di tempat itu tidak ada tanah yang agak tinggi seperti bukit, semuanya rata. Dan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika itu matahari tepat berada 1 mil di atas kepala seseorang. 1 mil itu kalau kita konversikan ke kilometer itu sekitar 1,5 kilometer. Dari RSI mungkin sampai ke mana ya 1,5 meter ya. Mungkin sampai ke MAIS ya, tempat Ustadz Syukron kuliah. Itu dekat sekali, ya. Maka di padang mahsyar banyak orang yang tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Semakin banyak dosanya, maka ia akan semakin tenggelam dengan ya keringatnya masing-masing. Ada yang tergenang sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai dadanya, dan ada yang sampai tenggelam bulat, sampai tidak terlihat apapun, dan itu berlaku selama 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat yang keempat. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Malaikat dan malaikat Jibril akan naik mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang satu hari setara dengan 50.000 tahun di dunia. Masya Allah, 50.000 tahun tanpa minum. 50.000 tahun tanpa pakaian, 50.000 tahun tanpa sandal, 50.000 tahun dengan matahari tepat 1,5 kilometer di atas kepala kita. Bagaimana tidak mengerikan? Bagaimana tidak menakutkan? Ya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mengerikan itu. Namun ada kabar gembira bahwasanya ada di antaranya 7 orang yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan naungan. Allah berikan perlindungan dari panasnya terik matahari ketika itu. Dan naungan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kami sebutkan beberapa. Yang pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan kullukum ra'in. Each of you is a leader. Setiap kamu adalah pemimpin. Maka kita harus adil. Kapan kita harus makan, kapan kita harus tidur, kapan kita harus istirahat, kapan kita harus bekerja maksimal.
ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya istri, bagaimana kita adil dengan istri kita? Kita punya anak 4, kita harus adil dengan 4 anak kita. Lebih-lebih kalau kita punya jabatan di instansi kita sebagai seorang kepala. Kalau dia mampu menjadi pemimpin yang adil, Allah akan berikan dia naungan. Di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Ta'ala. Kita berdoa semoga para pemimpin di rumah sakit kita, di instansi kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan para pemimpin yang adil sehingga kelak di hari kiamat kelak di padang mahsyar mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Wa rajulun muta'alliqun qalbuhu bil masajid au kama qala. Seorang yang hatinya terikat dengan masjid. Bagaimana ciri-cirinya? Misalkan dia sedang mau berpindah ke satu tempat, ia akan bertanya, rumah baru saya itu dekat dengan masjid enggak ya? Atau dia sedang antri berobat misalnya, sudah 5 menit lagi azan. Apa yang ia katakan? Mas, sekitar sini masjid di mana ya? Saya mau ke masjid dulu. Masya Allah. Ya. Coba bayangkan, kalau 40 hari, 40 malam, kita bisa takbiratul ihram di belakang imam. Ya, karena hati kita terikat dengan masjid. Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita dari sifat kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita dari siksa api neraka. Kenapa? Karena hati kita terikat dengan masjid. Mas, seorang ibu yang sholatnya di rumah, bagaimana cara ia terikat dengan masjid? Ia selalu bersedekah untuk masjid. Ia peduli dengan masjid. Masjid kurang apa, ia beri. Masjid kurang mukena, ia kasih mukena. Ya, masjid kurang sapu, ia belikan sapu. Masjid kurang pembersih kaca, ia belikan pembersih kaca. Seorang ibu-ibu pun mampu mendapatkan kesempatan hatinya terikat dengan masjid. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang mendapatkan naungan Allah adalah seorang yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Dia bersedekah dan dia menyembunyikan sedekahnya. Seorang suami sedekah, istrinya tidak tahu. Seorang istri sedekah, suaminya nggak tahu. Tapi kalau istri ingat ya, kalau mau sedekah pakai uang sendiri ya. Kalaupun pakai uang suami izin dulu ya, nggak boleh uang suami diambil disedekahkan ya. Jadi kalau seorang istri punya uang kemudian disedekahkan silahkan, rahasiakan tidak apa-apa. Tapi kalau itu uang amanah suami maka harus izin terlebih dahulu ya. Kemudian di antara ciri-ciri orang yang akan mendapatkan naungan Allah Ta'ala adalah orang yang dia saling mencintai karena Allah Ta'ala. Cintanya karena Allah Ta'ala. Mencintai istrinya karena Allah, bukan karena rupa. Rupa tampan bisa hilang, rupa cantik bisa hilang. Cinta suaminya bukan karena jabatan. Jabatan itu akan hilang. Kekayaan akan hilang. Apalagi, semua akan hilang. Kendaraan akan hilang. Tapi ketika cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka lillahi yabqa. Segala sesuatu kalau sudah karena Allah itu pasti kekal. Kita tahajud karena Allah kekal. Kita duha karena Allah kekal. Tapi kalau kita tahajud untuk mendapatkan pekerjaan gitu misalnya, dapat kerja sudah tahajudnya hilang. Ya, maka dari itu mari saling mencintai karena Allah Ta'ala, sesama pegawai RSI, sesama jamaah masjid Asy-Syifa, sesama kaum muslimin, saling mencintai karena Allah Ta'ala. Dengan cintanya kita kepada saudara kita karena Allah, maka Allah akan berikan kepada kita naungan kelak di padang mahsyar. Kemudian selanjutnya di antara orang yang mendapatkan naungan dari Allah Ta'ala adalah seorang laki-laki muda yang diajak oleh perempuan yang cantik jelita. Seorang perempuan yang nasabnya sangat bagus. Dia diajak berzina. Mas ini mas gitu. Apa dia kata? Inni akhafullah. Saya takut kepada Allah. Masih ada gak laki-laki kayak gini? Ya kalau yang ngajak zina itu perempuan yang jelek, wajar dia nggak mau. Ini perempuan cantik jelita, nasabnya luar biasa. Ya. Diajak zina apa dia katakan? Saya takut kepada Allah, saya tidak mau berzina. Maka orang ini akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara beberapa orang yang akan mendapatkan naungan kelak di padang mahsyar di fase yang keenam. Ya, selanjutnya setelah padang mahsyar selama 50.000 tahun, selanjutnya kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah di fase syafaat.
Syafaat ini kalau kita artikan secara bahasa itu artinya adalah penggenap atau pertolongan. Allah bersumpah dalam surat Al-Fajr, wasyafa'i wal watr. Demi yang genap yaitu makhluk. Makhluk itu pasti ada pasangannya, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, cuman jomblo yang belum ketemu pasangannya ya, gitu. Kemudian Allah bersumpah dengan yang ganjil, yaitu Allah sendiri, ya. Nah, bagaimana sih syafaat? Syafaat itu begini. Kita punya amal soleh, kita punya keimanan, ya. Tapi dosa kita lebih banyak. Kita harus ada penggenap agar amal soleh kita ini, ya, bisa mengalahkan berat dari dosa-dosa kita. Maka siapakah yang mampu memberikan syafaat? Ya, di antaranya syafaat yang paling besar adalah syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Ya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Dengan banyak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya orang yang paling bahagia kelak di hari kiamat dengan syafaatku adalah orang yang paling banyak bersalawat. Maka mari jangan lupa kita bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, siapa lagi yang bisa memberikan syafaat? Orang tua ke anak bisa memberikan syafaat. Kemudian anak ke orang tua bisa memberikan syafaat. Dua orang sesama muslim bisa memberikan syafaat. Maka perbanyaklah teman-teman yang soleh. Perbanyaklah bagi perempuan teman-teman yang solehah. Karena satu saat kita akan sangat membutuhkan pertolongannya. Orang-orang yang dia di dunia bersama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama tilawah. Ketika tidak menemukan salah satu temannya di dunia, tidak di surga, dia akan cari. Ia akan minta kepada Allah, ya Allah, ini adalah orang yang puasa bareng saya. Ini orang yang tahajud bareng saya. Tolong ya Allah, selamatkan ia. Ia akan mendapatkan syafaat. Begitu pula puasa bisa memberikan syafaat. Puasa akan berkata kepada Allah, ya Allah, dahulu aku menahan perutnya untuk makan dan minum. Saya menahan dia mendatangi istrinya. Saya mohon ya Allah, berikanlah keselamatan bagi orang yang berpuasa. Al-Quran tidak mau kalah. Al-Quran mengatakan, ya Allah, dahulu saya mencegah matanya tertidur ya Allah untuk membacaku ya Allah. Saya mohon ya Allah, izinkanlah saya bisa memberikan pertolongan bagi pembaca saya. Maka dia mendapatkan syafaat. Maka mari kita sama-sama mencari teman-teman yang baik, amal-amal yang baik, karena setiap yang kita lakukan akan menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah syafaat ya, ini juga perlu diketahui. Syafaat itu tidak semua orang mendapatkan. Karena syafaat itu ada beberapa syaratnya. Ustaz Syukron mungkin bisa membantu saya? Ustaz Syukron? Iya. Di antaranya adalah idnus syafi. Ya. Orang itu yang mau memberikan syafaat mendapat izin dari Allah. Misalnya Nabi Muhammad, kira-kira kalau memberikan syafaat Allah izinkan enggak? Allah izinkan karena beliau orang yang mulia. Ya. Kemudian idnullahi lil masyfu. Izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa yang diberikan syafaat. Satu contoh di mana syafaat ini mulghah atau tidak dikabulkan. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan Abu Thalib. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meringankan siksa dari Abu Thalib. Kenapa? Abu Thalib tidak punya syarat mendapatkan syafaat, yaitu apa? Keimanan. Karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kufur, musyrik. Maka siksa yang paling ringan adalah siksa dari antaranya Abu Thalib. Tatkala ia diberikan sendal dari neraka, tatkala Abu Thalib menginjak sendal tersebut, ya yaghlu dima'uhu, otaknya mendidih. Nah, tatkala otaknya mendidih, bagaimana tulang kakinya? Bagaimana pahanya? Bagaimana isi perutnya? Bagaimana jantungnya? Ya, tentu lebih hancur lebih dahulu. Jadi oleh karena itu, tatkala Anda ingin mendapatkan syafaat, pantaskan diri Anda. Tatkala kita ingin mendapatkan syafaat, maka pantaskan diri kita terlebih dahulu untuk mendapatkan syafaat. Baik, selanjutnya kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju persidangan yang sangat mengerikan.
yaitu adalah yaumul hisab. Tatkala kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis berdiri di hadapan kita dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita semua yang kita lakukan. Ya, Allah bertanya tentang amal-amal kita, apa yang kita katakan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik berupa keimanan maupun kekufuran, baik berupa keistiqomahan maupun penyelewangan, ya. Dan semua itu akan dijawab oleh kita. Dan di hari itu lisan kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara tangan-tangan kita, yang berbicara kaki-kaki kita. Na'udzubillahi min dzalik, itu hari yang sangat mengerikan, di mana persidangan itu tidak ada yang namanya suap menyuap. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apapun dari kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Maka tidak ada yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah oleh kita berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah saya hisaban yasira, dengan hisab yang mudah, dengan hisab yang ringan. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasul, saya sering mendengar engkau membaca dalam salat engkau doa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, mudahkanlah hisab saya. Sebetulnya hisab yang mudah itu yang seperti apa? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hisab yang mudah adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kitab atau amal-amal catatan kita, catatan amal-amal kita, kemudian Allah menanyakan, kamu berbuat ini, dan sungguh telah aku tutupi di dunia dan aku maafkan hari ini. Itu adalah hisab yang mudah. Maka kita berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira, ya Allah Subhanahu wa taala, hisablah kami dengan hisab yang mudah. Oke, baik. Setelah kita sudah dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita akan digiring, yaitu menuju tempat pembagian catatan amal. Dan ada 3 jenis atau 3 cara Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan amal kepada kita. Yang pertama adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan catatan dengan tangan kanan. Allah berfirman, wa fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Maka siapa yang Allah berikan buku catatan amal dengan tangan kanannya? Saya bisa ambilkan tisu, Ustaz. Ya. Baik. Allah Subhanahu wa taala ada memberikan catatan amal dengan tangan kanan. Kita terima dengan tangan kanan. Maka apa yang kita lakukan? Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali ke keluarganya dengan penuh kebahagiaan. Ya, bahkan di dalam ayat yang lain disebutkan, ya, ha umqra'u kitabiyah. Wahai orang-orang, lihat ini amalan saya. Ini saya diterima oleh Allah pas tahajud, ini saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala waktu sedekah, ini Allah Subhanahu wa taala terima saya waktu saya baca Quran. Dibacakan ke orang-orang ketika itu. Saking senangnya ia amal-amalnya diterima. Ya kayak anak kita mungkin waktu bagi rapot nilainya semuanya 100. Ya, ranking 1. Dibagikan sama teman-temannya. Ini saya ranking 1 gitu ya, luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Selanjutnya, ada juga yang mendapatkan buku catatan dengan tangan kirinya. Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang mendapatkan catatan tangan dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya saya ini nggak usah dikasih buku aja. Walam adri ma hisabiyah, dan seandainya saya tahu, ya, saya ini tidak ingin melihat hisabnya seperti apa. Udahlah nggak usah dihisab aja. Udahlah saya biar seperti binatang saja. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman di surat An-Naba ya tadi ya. Ayat terakhir itu, yaqulu ya laitani kuntu turaba. Andai saja saya ini menjadi debu. Kelak di hari kiamat,
itu semua dikumpulkan oleh Allah Ta'ala, bahkan binatang. Binatang yang satu punya tanduk di dunia, yang satu nggak punya tanduk. Kemudian yang nggak punya tanduk ini di dunia pernah ditanduk, maka akan minta keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan memberikan hewan ini tanduk, menanduk ulang atau menanduk balik hewan yang menanduknya. Kemudian setelah mereka berdua mati, mereka menjadi debu. Maka saat itulah orang-orang kafir mengatakan, andai saja saya ini menjadi debu saja, tidak ada yang namanya surga dan neraka. Kemudian yang terakhir, ini yang paling berat, mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kiri dari belakang. Jadi gini ya, nah ini tangan kiri saya, dapatnya kayak gini. Nah, ini orang yang paling sengsara. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, dan siapa yang diberikan catatan amal dari belakang punggungnya, fasaufa yad'u subura, ya, maka ia akan mendapatkan kesusahan, ya, akan memanggil atau dipanggil ke tempat yang buruk, ke sesuatu yang penuh dengan siksaan, ya. Maka dari itu mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Maka dari itu mari kita dari sekarang ya berusaha untuk melakukan yang terbaik, melakukan hal yang bernilai positif, beramal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menerima buku catatan amal dengan tangan kanan kita. Baik, setelah kita mendapatkan buku catatan amal dengan tangan kita, kemudian selanjutnya adalah kita digiring oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yang namanya mizan, ya, tempat penimbangan buku catatan amal, ya. Nah, ini subhanallah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan di ayat yang hampir sangat sering kita baca, yaitu di Quran surat, kalau tidak salah Al-Qari'ah, Ustaz ya. Ya, fa'amman sakulat itu ya, Ustaz ya. Nah, saya bacakan, fa'amma man sakulat mawazinuh, siapa yang timbangan kebaikannya lebih banyak, fahuwa fi 'aisyatir radiyah, ia akan berada dalam kehidupan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, di surga maksudnya. Wa amma man khaffat mawazinuh, dan siapa yang lebih ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah neraka hawiyah. Kenapa Allah sebutkan ibunya? Karena menurut para ahli tafsir, anak kecil itu kalau nangis, bermain sama teman nangis, ia akan lari ke ibunya, akan kembali ke ibunya. Maka fa ummuhu hawiyah artinya apa? Ia akan dikembalikan, dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yaitu neraka yang sangat panas. Maka mari bersama-sama kita usaha untuk beramal soleh agar timbangan amal soleh kita ini lebih berat. Nah, kaum muslim, ada satu hiburan, ada satu semacam berita baik ya bagi orang-orang yang ahlu tauhid. Dia percaya dengan rububiyahnya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, membagikan rizki, ya. Dan dia juga percaya tentang uluhiyahnya Allah, dia hanya beribadah kepada Allah. Dan dia percaya Allah punya sifat-sifat yang mulia, nama-nama yang indah. Dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal keburukannya lebih berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengeluarkan sebuah bitokoh atau kartu semacam kecil, kartu KTP, bertuliskan la ilaha illallah. Kemudian Allah letakkan kartu tersebut di timbangan amal baiknya yang awalnya sangat jauh, ya, sangat jauh jaraknya. Maka setelah kartu la ilaha illallah itu diletakkan, maka akan kembali bergerak dan berbeda 180 derajat. Itu bagi orang-orang yang dia benar-benar bertauhid kepada Allah. Maka pentingnya kita menjaga tauhid kita. Jangan sampai pergi ke dukun. Ya. Jangan sampai percaya yang namanya ramalan zodiak, Pisces, Sagittarius,
Ya, jangan sampai percaya dengan ramalan-ramalan yang semacam itu. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga tauhid kita, mempelajari tauhid kita, karena dengan kita belajar tauhid banyak sekali keutamaan yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Adapun orang mukmin, ya, setelah mizan dia akan digiring ke telaga atau semacam danau. Adapun orang-orang kafir, dia tidak digiring ke danau, dia langsung dilemparkan ke neraka. Ya. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan Allah Subhanahu wa taala giring ke telaga. Termasuk orang-orang munafik juga Allah giring ke telaga. Ya. Karena orang munafik itu dia menampakkan keimanannya. Dia sholat bersama kita, dia puasa bersama kita, maka Allah giring ke telaga. Namun tidak semua yang mendekati telaga diizinkan minum. Ya, walaupun telaga ini ya luas sekali, jumlah gelasnya seperti bintang-bintang di langit. Tapi ada bagian orang yang Allah lemparkan atau Allah tolak dari telaga. Di antaranya adalah orang-orang yang berbuat dengan perkara yang baru, perkara yang tidak diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hati-hati di bulan Rajab ini banyak amalan-amalan yang sebenarnya tidak disunahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kita pelajari apa yang Rasul ajarkan, kita ikuti. Kalau tidak, tinggalkan saja. Toh kalau kita berusaha mengikuti sunnah Rasul, saya yakin kita ini belum mampu. Maka tidak perlu kita ya, mencari amalan-amalan yang memang bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita capek sendiri, ya seperti itu. Nah kemudian di antara orang yang ditolak dari telaga adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik juga Allah tidak izinkan minum dari telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap nabi punya telaga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling luas. Siapa yang bisa minum dari air telaga ini, maka dia tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Dan perlu diketahui, kaum ketika itu dalam keadaan sangat haus. Kenapa? Karena mereka sudah dari ketika dia meninggal tidak minum lagi. Ya, ketika dia sudah dicabut nyawanya tidak minum lagi, kecuali yang mendapatkan nikmat kubur, ya. Kemudian dia berdiri di padang mahsyar selama 50.000 tahun. Bagaimana tidak haus? Ya. Maka orang sangat butuh dengan minum dari telaga tersebut. Baik, selanjutnya setelah telaga itu akan digiring kepada ujian keimanan. Tadi saya sampaikan ada 3 ya, orang kafir langsung masuk ke neraka setelah mizan, orang mukmin dan orang munafik. Adapun orang-orang mukmin, ya, dan orang-orang munafik dikumpulkan di tempat di mana Allah menguji keimanan mereka. Dan setiap mereka yang berhasil ke tempat itu, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud kepadanya. Dan setiap orang mukmin dia mampu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang munafik, wa yud'auna ila sujudi wa hum la yastati'un. Orang-orang munafik diperintahkan untuk sujud, namun mereka tidak mampu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang mukmin sangat terang dengan amal-amal solehnya, penuh dengan cahaya ketika ia wudhu, ketika ia puasa. Adapun orang-orang munafik, dia kehilangan cahayanya. Sehingga orang-orang munafik mengatakan, tunggulah kami, namun oleh orang-orang mukmin ditinggalkan. Baik, selanjutnya, setelah ujian keimanan selesai, kita akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala menuju sirat. Ya, ini sirat. Sirat itu ada 2 tempat, ya, ada 2 tempat, ya. Di satu sisi dan sisi yang lain, kemudian ditarik sebuah tali, yang tali ini lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pisau, mata pedang. Ya. Dan ada beberapa cara atau beberapa keadaan orang yang melewati sirat ini. Ada yang seperti para nabi, mereka melewati sirat secepat mata berkedip. Jadi berkedip, sewaktu itulah Rasul sudah sampai kepada ujungnya. Ada pula yang seperti kilat, trolop atau cahaya kamera, cret gitu ya. Itu juga sudah ada yang sampai ke ujungnya. Ada yang dia menyeberang seperti orang naik kendaraan, ada yang seperti lari, ada yang seperti jalan, ada yang merangkak, bahkan ada yang berjalan ya dengan penuh susah payah, dan ada yang terjatuh ke dalam neraka. Dan dari bawah sirat tersebut ada yang namanya kail, ya seperti patis, ya, dan itu menyambar-nyambar. Jadi setiap orang yang lewat, kalau memang dia adalah orang yang berhak untuk kena kail tersebut, akan kena kail, ya, tusuk kemudian ditarik.
sampai ke neraka. Jadi jangan diibaratkan sirat ini cuman sirat saja, dari bawah pun keluar kail-kail yang menyambar-nyambar. Maka ya itulah salah satu perjalanan yang sangat mengerikan. Kalau kita tidak berhasil, jatuhnya langsung ke neraka. Dan ada sebagian kaum muslimin yang dosanya masih ada, dia mampu melewati sirat namun dengan penuh luka, tercabik-cabik tubuhnya, ya, terkena kail, ya, dan terkena segala gangguan yang ia terima ketika melewati sirat tersebut. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kemudian memudahkan kita untuk menyeberangi sirat ini. Oke, selanjutnya, setelah kita sudah melewati sirat, selanjutnya ada yang namanya jembatan, ya. Ini di belakang saya ada jembatan. Ini ilustrasi saja. Dari awal itu ilustrasi, ya, karena kita nggak bisa menggambarkan. Ini ilustrasi saja. Setelah keluar atau selamat dari sirat, ada jembatan, ya, tepat di depan surga. Dan di sini kaum muslim, ya, kaum mukmin diperintahkan oleh Allah Taala, andai kata ada di antara mereka yang masih punya tanggungan atau masih punya hak yang belum ia ambil di dunia. Misalkan dia di dunia didolimi, pernah dipukul, pernah digibahi, pernah dirasani, pernah difitnah, pernah dimaki-maki, pernah dicaci, ya, atau barangnya pernah diambil, atau mungkin di dunia dia pernah dilukai. Maka di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar ia meminta kepada orang-orang yang telah menzaliminya. Silahkan, ya, silahkan ambil kebaikan orang yang mendolimi Anda. Maka dari itu jangan sampai kita itu berbuat dolim. Karena ada orang yang dia datang dengan pahala yang sebesar gunung Tihamah, gunung yang sangat besar. Tapi ia telah mencela fulan, ia telah memukul fulan, ia telah menumpahkan darah fulan, sampai akhirnya kebaikannya diambil, kemudian tinggal keburukannya, ya. Bahkan ia akan diberikan keburukan orang yang ia dolimi, sampai akhirnya campakkan ke dalam neraka. Ya, ini termasuk satu hal yang perlu kita waspadai. Jangan sampai kita mendolimi orang lain. Kalau kita pernah mendolimi orang lain, sebisa mungkin kita minta ridho agar Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita ini orang yang rugi, karena setiap kedoliman yang kita lakukan akan menjadi kerugian di hari kiamat. Baik, setelah jembatan ini selesai, ya, kemudian kita akan digiring masuk ke dalam surga. Ini hanya ilustrasi, ya. Dan kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu surga itu tidak akan dibuka kecuali ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bersujud kepada Allah Taala. Jadi semua manusia itu datang kepada Nabi Adam, meminta, ya Adam, engkau adalah manusia yang Allah ciptakan dengan tangannya. Engkau adalah ayah dari para manusia. Minta tolong kepada Allah agar Allah mempercepat proses ini. Maka Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi. Diriku, diriku. Artinya apa? Kita mengurus urusan kita sendiri-sendiri saja. Saya dulu pernah melanggar larangan Allah. Allah mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon khuldi ini, tapi aku mendekatinya. Maka silakan kamu pergi kepada yang lain. Pergi kamu kepada Nuh. Maka kaum muslim dan semua manusia ketika itu datang kepada Nabi Nuh, mengatakan, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama. Maka tolong, ya, engkau minta kepada Allah agar Allah mempercepat prosesnya. Maka Nabi Nuh pun mengatakan, nafsi, 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 diriku, diriku. Ya, ininya silahkan kamu pergi ke Nabi yang lain. Pergi kamu ke Nabi Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim, mengatakan, wahai Ibrahim, engkau adalah bapaknya tauhid. Ya, tolong minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempercepat proses ini. Engkau kekasih Allah, ya. Nabi Ibrahim pun mengatakan nafsi, nafsi. Sampai mereka datang ke Nabi Isa. Nabi Isa ditanya, wahai Nabi Isa, engkau adalah, ya, manusia yang mulia. Allah ciptakan engkau dengan kalimatnya, dengan kun fayakun. Maka mintalah kepada Allah agar Allah mempercepat prosesnya. Maka Nabi Isa pun mengatakan, nafsi, nafsi, pergilah kalian ke Nabi Muhammad. Maka disinilah betapa kita sangat butuh kepada pertolongan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua manusia datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Muhammad, engkau telah melihat penderitaan kami, engkau telah melihat kesusahan kami,
Kami minta engkau meminta kepada Allah agar mempercepat semua proses ini. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya akan lakukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud kepada Allah dengan sujud yang sangat lama. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, cukup wahai Muhammad, cukup wahai Muhammad. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya, dan memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang surga pertama kali dibuka untuk beliau. Surga ini tidak akan dibuka pintunya kecuali kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta. Demikian yang bisa disampaikan. Ada sedikit sedikit yang mungkin kurang sempurna. Insya Allah nanti bisa disempurnakan dengan membaca beberapa kitab tentang perhara di hari kiamat ya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita agar kita semua senantiasa benar-benar beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan yang terbaik bagi kita. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada host kita, Ustaz Syukron Hafizahullah Taala. Alaihi falyatafaddal Ustaz. Ya, terima kasih. Jazakumullahu khairan katsira. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ahmad Saifuddin atas materi yang sudah disampaikannya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa kita pahami, bisa kita ambil manfaat dan faedahnya, dan bisa menjadi tambahan ilmu serta pahala bagi kita, serta Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa ataupun ilmu yang sudah kita dapatkan dalam keseharian kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan segala proses hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan proses kematian kita. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan proses hisab kita. Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita untuk melewati sirat, dan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan jalan kita, langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Monggo bagi para peserta yang memiliki pertanyaan, yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa lewat langsung, bisa buka mic-nya, mikrofonnya, atau bisa ditulis lewat chat ya, bisa ditulis lewat pesan yang ada di Zoom, atau bisa langsung bertanya ke Ustaz. Monggo. Yang mau bertanya, bisa hidupkan mikrofonnya. Mereka bisa hidupkan mikrofon sendiri kan Ustaz ya? Bisa Ustaz. Ustaz dengar suara saya nggak? Iya. Masya Allah. Ya, dengar. Alhamdulillah. Ya, ada yang bertanya? Dari Dokter Nono. Ya, Ustaz. Nah, Ustaz. Ya. Dokter, bagaimana Dokter? Barakallahu fiik Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Barakallahu fiik Dok. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Wah, betapa artinya perjalanan kita ini sebenarnya memang mengerikan ya. Artinya melihat gambaran yang Ustaz terangkan ini gitu. Saya mau tanya ya. Jadi artinya setelah tadi di Misan ya, jadi ada timbangan, kemudian akhirnya sebenarnya orang munafik pun ternyata akhirnya dari sisi timbangan tadi pahalanya lebih banyak, bisa sampai kemudian sampai ke ujian keimanan dan seterusnya ya. Jadi yang pertanyaan saya seperti itu ya. Jadi apakah kemudian kan munafik itu pahalanya bukannya artinya lebih sedikit, lebih jelek gitu, artinya kan artinya pahala dosanya lebih banyak, yang pertama ya. Kemudian setelah di jembatan ini tadi, orang yang pahalanya sangat banyak, ternyata karena dia dolim, karena dia ada perbuatan-perbuatan yang kemudian merugikan orang lain, dikurangi juga itu tadi ya. Nah kemudian tadi dikatakan, saya pikir kalau udah artinya timbangannya baik gitu, tidak dikurangi lah secara otomatis ini. Kalau udah dikurangi seperti ini, diberikan untuk orang lain, kemudian ada kerugian, dilemparkan ke neraka juga itu tadi. Mohon penjelasannya. Ya baik Dok. Yang pertama masalah orang munafik. Baik, jadi gini. Orang munafik itu ada dua. Munafik i'tiqadi ya, dan munafik amali.
Munafik i'tiqadi itu adalah munafik keyakinan. Ya, seperti keyakinannya Abdullah ibn Ubay bin Salul. Dia memang mengatakan saya beriman. Bahkan Abdullah bin Ubay ini, kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mau khutbah, itu dia mengatakan, dengarlah ini Rasul Allah berkata, ikutilah apa yang dia katakan. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, maka kalau kita lihat, nampaknya dia beriman. Maka dari itu, ya, walaupun amal kebaikannya ini hangus semua, atau tidak ada amal kebaikannya, dosanya lebih banyak, dia tidak langsung ke neraka. Dia diizinkan untuk mendatangi telaga, kemudian diizinkan mendatangi ujian keimanan. Dan disitulah akan nampak yang sesungguhnya siapakah orang-orang yang benar munafik. Itu munafik i'tiqadi, dalam arti keyakinannya memang munafik. Dia mengatakan iman karena dia ingin selamat. Karena mayoritas orang yang di sampingnya orang-orang baik gitu ya. Kalau sampai dia mengatakan saya nggak beriman, dia nggak boleh di situ gitu maksudnya gitu. Yang kedua, munafik amali. Munafik amali ini dia beriman. Tetapi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kalau dia bicara dia sering dusta. Kalau dia berjanji dia sering mengkhianati, ya, atau nggak menepati. Kalau dia diberikan amanat, ia menyia-nyiakan amanatnya. Ini munafik amali, ya. Maka dilihat kalau memang apa yang ia munafikan itu Allah sudah ampuni, insya Allah dia bisa masuk surga. Adapun kalau ternyata dia harus mampir ke neraka, mampir ke neraka. Jadi orang munafik ini beda dengan orang kafir. Karena kalau orang kafir itu sudah menampakkan kekafirannya dari awal, maka setelah mizan langsung ke neraka. Adapun orang munafik karena dia menampakkan keimanan dalam fisiknya, maka dia diizinkan oleh Allah melewati tadi ya telaga, kemudian melewati ujian keimanan, juga dia tetap melewati sirat, tapi dia pasti akan celaka. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan amal seorang hamba yang dikurangi. Nah ini memang kita juga harus takut ya, harus takut kepada Allah Ta'ala, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Rasul pernah bersabda kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Wahai sahabat, apa kalian tahu siapakah sih orang yang rugi itu? Maka para sahabat mengatakan, orang yang rugi itu menurut kami ya, yang nggak punya dinar, yang nggak punya dirham, nggak punya harta, itu orang yang rugi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sejati rugi itu adalah dia datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal yang sangat banyak. Namun ketika dia pernah mendolimi orang, dia pernah menyakiti orang, amal yang sebesar gunung itu Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan atau Allah hapuskan seperti debu. Kemudian tinggallah ia diberikan dosa-dosa orang yang didoliminya, maka ia akan dikembalikan ke neraka. Oleh karena itu, mari bersama-sama usahakan jangan pernah kita berbuat zalim. Zalim kepada diri kita sendiri. Dengan apa? Di depan orang kita soleh. Ketika sendirian kita bermaksiat. Ini juga bahaya. Ya. Atau zalim kepada orang lain, mengurangi haknya, mencacinya, mencelanya, ya, mengambil kehormatannya, memfitnahnya, menggibahnya. Jangan. Ya, karena ini semua akan menjadi kerugian bagi kita. Termasuk jangan berbuat zalim dalam pekerjaan kita. Jangan sampai kita bekerja, tetapi kita tidak maksimal dalam pekerjaan kita, dan merugikan rekan-rekan kerja kita, merugikan perusahaan kita, ini juga tidak diperbolehkan. Mungkin begitu Dr. Nono, hafidhahullah ta'ala. Terima kasih, ya. Sama-sama, Dok. Ya, pertanyaan berikutnya mungkin Ibu Wartini mau bertanya? Ya, Us. Sepertinya sudah dihidupkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat? Saya nanya, Us, Ya. ibaratnya kita sudah melakukan maksiat, terus bertobat, itu besok-besok mendapat siksaan tetap apa gimana? Ya, baik. Siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia sudah bertobat, apakah dia akan disiksa oleh Allah Ta'ala atau dia dimaafkan? Ya, yang pertama, ya, semua itu adalah tahta masyiatillah. Terserah keputusan Allah Ta'ala. Terserah keputusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu adalah urusan Allah. Nah, bagaimana urusan kita? Yang penting kita bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang bersih dari dosa, dia pun berdosa. Tapi dia ketika berdosa kepada Allah selalu ingat, langsung bertobat kepada Allah. Dan di antara syarat taubat nasuha itu ada 4.
Yang pertama, taubat dengan hati yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan karena paksaan orang, tapi dari hatinya sendiri ingin taubat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia adalah menyesali perbuatannya. Menyesali perbuatannya. Dengan cara apa? Dia tidak membangga-banggakan dosanya. Jangan sampai ia mengatakan, oh dulu itu saya kalau minum minuman keras itu bisa setengah liter gitu ya. Nggak boleh. Jangan dibangga-banggakan. Karena kalau sudah taubat nasuha itu udah menyesali, nggak usah disebut-sebut lagi. Ya. Yang ketiga, bertekad sekuat tenaga untuk tidak kembali kepada dosa yang sama. Dan yang keempat, kalau dosa itu berkaitan dengan orang lain, kembalikan. Misal ada orang pernah ngambil sepatunya Ustadz Sukron gitu ya. Ya selain dia taubat, kemudian menyesal, tidak mengulang, kembalikan sepatunya Ustadz Sukron. Ya. Jadi seperti itu. Bagaimana nanti di hari kiamat, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang penting syarat mendapatkan ampunan Allah adalah kita itu bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga dengan taubatan nasuha kita, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kita. Allah tutupi di dunia dan Allah maafkan kelak di hari kiamat. Begitu Ibu Wartini ya. Barakallahu fiik. Terus Ya. Ya, selanjutnya Ustadz ada pertanyaan lewat pesan singkat dari Lin, apa namanya? Ya. Assalamualaikum. Siapa namanya, Ustadz? Lin. Lin, ya oke. Tulisannya Lin. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, mau tanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama saja, Islam misalnya? Kenapa harus ada orang kafir? Terus katanya menjadi Islam jangan jadi keturunan. Bagaimana bisa kita tidak menjadi keturunan ketika lahir saja hanya bisa nangis? Seperti itu Ustadz pertanyaannya. Oke, sebentar saya tak buka chat dulu biar saya baca juga. Oh iya. Kayaknya panjang banget Ustadz, kayak curhat ini Ustadz. Iya, intinya dia saya baca dulu. Oke. Kata para guru kita, fahmu soal nifsul jawab ya. Paham pertanyaan itu setengah dari jawaban. Assalamualaikum, maaf Ustadz mau tanya, kenapa Tuhan tidak menciptakan satu agama saja? Islam misalnya. Kenapa harus ada orang kafir? Terus katanya menjadi Islam jangan jadi keturunan. Jadi Islam jangan jadi Islam yang keturunan mungkin gitu ya. Maksudnya Islam yang kafah gitu ya. Bagaimana kita tidak menjadi keturunan ketika lahir saja hanya bisa nangis? Baik. Yang pertama, kenapa sih Allah sebenarnya tidak menciptakan agama Islam saja? Jadi begini, kaum muslimin dirahmati Allah Ta'ala, sebetulnya agama semua para nabi itu sama. Intinya tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nabi-nabi pun mengatakan wa ana awalul muslimin, Nabi Ibrahim mengatakan, ya. Jadi sebetulnya agama mereka itu sama. Intinya apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kenapa sih Allah sebenarnya menciptakan juga ada yang namanya orang kafir, ya? Jadi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sendiri sudah mengatakannya. Intinya hidup ini adalah pilihan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Kahfi disebutkan, ya, al-haqqu mir rabbikum, ya. Sesungguhnya al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa'a falyu'min falyu'min. Siapa yang ingin beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur falyakfur. Siapa yang ingin kafir silahkan kafir. Tapi ingat, pilihan ada konsekuensinya. Ya. Pilihan itu ada konsekuensinya. Ya. Orang-orang yang kafir, Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan neraka baginya. Adapun orang-orang yang beriman disediakan surga baginya. Jadi setiap orang itu semua Allah berikan nafsu, Allah berikan syahwat, yang pada dasarnya syahwat ini akan mengarahkan orang kepada kemaksiatan. Syahwatnya saya, syahwatnya Ustadz Sukron, syahwatnya Ustadz Didi, syahwatnya Ustadz Muhajir, semua memerintahkan kepada keburukan. Tapi perhatikan, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Siapa yang dia membangkang dan lebih mencintai dunia,
fa innal jahima hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah neraka, jahanam. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan siapa yang ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala dan dia ya menahan syahwatnya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surganya tempat kembalinya. Jadi intinya Allah sudah menciptakan agama sebetulnya sama. Tapi ingat, semua manusia memang Allah ciptakan jiwanya menyimpang. Tetapi ketika dia mengikuti syahwatnya, dia masuk neraka. Ketika dia menahan syahwatnya, kemudian dia mengikuti taat kepada Allah, dia akan masuk surga. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, intinya gini, kita itu tidak boleh bertanya kenapa Allah, kenapa Allah. Ya, karena itu adalah kuasa Allah. Yang perlu kita tanya adalah bagaimana diri saya nanti. Bagaimana nasib saya nanti? Bagaimana posisi saya nanti gitu. Yang penting kita tanya diri kita. Ya, apakah kita ini akan selamat atau tidak? Selanjutnya, jangan menjadi Islam keturunan. Baik, intinya karena kita ini di Indonesia misalkan ya, orang tua kita ini kebanyakan Islam ya, maka kita alhamdulillah mendapatkan nikmat keturunan Islam. Ini pun nikmat yang besar. Tatkala kita dilahirkan, sebetulnya setiap manusia itu fitrahnya lurus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan, itu adalah lahirnya dengan fitrah yang lurus. Ia percaya Allah yang menciptakan, ia percaya Allah yang menghidupkan, ia percaya Allah yang mematikan. Ya, fa abawahu, maka orang tuanya lah yuhawidanihi, yang menjadikan ia Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadikan ia Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia Majusi, penyembah api. Ya, maka sebetulnya kalau kita punya orang tua Islam itu nikmat yang sangat besar, sehingga kita lahir dalam keadaan Islam. Tinggal kita ini memperbaiki keislaman kita, karena dengan kita memperbaiki keislaman kita, insya Allah itu akan menjadi kebaikan bagi kita semua. Ya, mungkin itu Ustadz ya. Sudah terjawab insya Allah. Terima kasih kepada Ahmad Saifuddin hafizahullah taala. Ya, dikarenakan waktu sudah habis ya, untuk pertanyaan. Ada pertanyaan Ustadz satu ya, mungkin Ustadz. Oh, lagi Ustadz. Terakhir satu. Saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Yang di chat dulu apa ya? Nah, Ustadz. Mungkin pertanyaannya bisa lewat WA nanti pribadi. Oh ya, boleh. Terakhir yang WA aja, yang chat aja dulu, Tat. Yang terakhir, Tat, yang chat. Ya, iya. Pertanyaan terakhir dari lewat pesan singkat dari Nur Yati. Ya, pertanyaannya Bismillah, adakah orang munafik yang masuk surga? Iya. Tadi sudah saya sampaikan di pertama yang Dokter Rono tanyakan, apakah orang munafik itu bisa masuk surga? Bisa, kalau dia adalah munafik amali. Dia iman, kemudian beberapa dia terjatuh pada dosa, seperti suka berdusta, kemudian mengkhianati janji, kemudian menyepelekan amanah. Ya, selama dia itu adalah munafik amali, amalnya saja, bukan kepercayaannya ya, bukan keimanannya, dia masih bisa masuk surga. Ya, insya Allah bisa masuk surga, tapi perhatikan jangan berani memelihara kemunafikan. Karena kata para ulama, munafik amali pun lama-lama akan menyeret seorang menuju kepada munafik i'tiqadi. Maka dari itu, kalau kita mendapati diri kita punya kemunafikan, langsung taubat, langsung benahi. Misal kita dapati diri kita suka dusta, dustanya dibuang. Mungkin suka menyepelekan amanah, dibuang segera. Langsung jaga amanah tersebut. Suka mengkhianati janji, buang khianat tersebut, kita harus tepat janji. Kenapa? Karena kita takut kalau ternyata kemunafikan yang kita pelihara ternyata menghantarkan kita kepada munafik i'tiqadi. Ini sangat berbahaya. Mungkin demikian Ustadz Syukron yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Ustadz Syukron. Ya, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Semoga jawaban yang telah disampaikan menjawab pertanyaan dari ibu siapa tadi? Bu Nuryati ya. Semoga bisa dipahami dan bisa menjawab pertanyaan yang diajukan.
Ya, dikarenakan waktu sudah habis, nanti pertanyaan ataupun yang ingin mengajukan pertanyaan berikutnya bisa lewat chat pribadi atau lewat WA dan semisalnya. Semoga apa yang telah kita dengar hari ini, apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Hafizahullah bisa kita pahami, bisa menjadi tambahan ilmu serta pahala bagi kita. Dan tentunya keikutsertaan kita pada acara kali ini semoga dicatat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di akhirat. Kurang dan Amin. lebihnya saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup acara kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih atas keikutsertaan dan perhatiannya semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi